Kembali kita di dalam channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Pada minggu-minggu dan hari-hari yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Itulah kehidupan orang percaya di dalam Yesus. Kita akan belajar lagi saat ini dari firman kebenaran, hanya beberapa ayat dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Namun judulnya akan saya sampaikan, kekecewaan. Pada pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dengarkan baik-baik. Pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Artinya dia sedang mencari makanan. Dekat jalan itu, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa-apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan sepenuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dalam kesempatan ini, saya ingin belajar, saya ingin menyampaikan bukan masalah Yesus mengutuk pohon ara, tetapi kekecewaan Yesus melihat pohon ara yang sudah sangat banyak daunnya, sudah besar, tetapi tidak memiliki buah, tidak menghasilkan buah. Dia hanya menemukan daun-daun yang rimbun. Apakah pada saat itu musim ara berbuah atau tidak? Bukan itu persoalannya. Ayat pertama yang perlu kita baca terlebih dahulu. Pada pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Yesus merasa lapar. Jika Yesus merasa lapar, otomatis dia mencari makanan. Karena dia lapar. Namun dari jauh dia lihat pohon ara yang sudah tumbuh, besar dan tinggi. Dia dekati. Dia sangat mengharapkan bahwa pohon ara itu memberikan buah untuk dia makan. Karena dia sudah lapar. Kembali saya akan buat contoh. Saya mau ke pohon markisa dan tidak menemukan buah markisa. Apa yang harus saya lakukan? Saya segera tinggalkan. Karena saya tidak menemukan buah apa-apa daripadanya. Itulah kekecewaan Yesus. Dia tidak menemukan buah. Sedangkan Yesus sangat mengharapkan satu biji saja pun atau 2 biji saja pun pohon itu memberikan buah. Apakah itu buah sudah tua ataupun mungkin hampir tua, tapi yang jelas dia tahu satu buah itu sangat menolong karena dia sudah lapar. Gambaran dari sini,
Saya mengambil bukan masalah Yesus mengutuk pohon ara, tetapi dia kecewa melihat pohon itu tidak berbuah. Setiap pengikut Yesus, dia sangat mengharapkan ada buah kehidupan, buah pertobatan, buah yang menghasilkan yang manis kepada sesama, kepada setiap orang, kepada keluarga, kepada saudara-saudara, kepada tetangga. Yesus selama di bumi tidak pernah mengecewakan sesama. Bahkan ahli Taurat pun tidak pernah dia kecewakan. Hanya dia bijak menjawab. Saudara, itu yang pertama. Jadi Yesus kecewa karena dia tidak mendapatkan buah pada pohon ara tersebut. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Saya akan memberikan ilustrasi. Jika saya kembali ke rumah dan saat itu saya sudah lapar, saya sangat mengharapkan di atas meja makan akan tersedia makanan, yaitu nasi, lauk, dan sayur. Namun, saya sudah sangat lapar tapi tidak menemukannya, tidak mendapatkannya. Secara manusia saya sedikit kecewa. Apalagi sudah jam makan, waktunya makan, kondisi lapar, tapi tidak menemukan sepiring nasi pun, setengah piring nasi pun, beserta dengan ikan dan sayurnya. Seandainya ada nasi dan ikan saja, atau nasi dan sayur saja, mungkin secara manusia tidak menggerutu. Tetapi di sini jelas tidak menemukan. Apa yang melepaskan laparnya daripada Yesus? Apa yang melepaskan laparnya kita jika di meja makan tidak ditemukan makanan? Saudara tarik pelajaran ini kepada diri sendiri. Yesus penuh kasih, itu benar. Tapi ini adalah edukasi, pelajaran yang sangat berharga bahwa Yesus tidak mendapati buah pada pohon ara. Maksudnya, Yesus menuntut kita memberikan buah karena sudah waktunya. Kita sudah dewasa. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, rajin beribadah, rajin katekisasi, rajin baca Alkitab, tapi tidak ada buah, maka akibatnya nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribers. Amin.